Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dila dari Prodi Sistem Informasi UPBJC UT Surabaya. Kali ini akan menerangkan terkait dengan tugas 1 mata kuliah basis data yang berhubungan dengan ERD. Bagaimana kelanjutannya? Monggo silakan disimak saja. Oke, bisa teman-teman lihat di sini bahwasanya tugas 1 yang disampaikan adalah dari kasus di atas, buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Nah, sedangkan panduan mengerjakan sendiri sudah disampaikan pada kolom e-learning ya, jadi bisa dilihat di situ. Lalu untuk tugasnya sendiri, contoh kasusnya bisa dilihat di sini. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Terkait dengan panduan prakteknya, untuk langkah pertama dalam menyusun ERD adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Jadi dapat kita lihat di sini bahwasanya seluruh entiti yang terkait terdapat 3 entiti ya, yakni mahasiswa, lalu mata kuliah, kemudian dosen. Jadi ada 3 mata kuliah, ada 3 entiti. Kita ketik di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah menentukan entiti, menginjak langkah yang kedua, yakni adalah menentukan atribut atau field ya, dari masing-masing entiti beserta kunci atau key-nya, seperti itu. Nah, lanjut ke nomor 2 ini. Contohnya seperti yang pertama. Bisa dilihat di sini bahwasanya pada poin kedua untuk menentukan atribut-atribut dan field ini, di contoh kasus perguruan mata kuliah dan di contoh kasus perguruan tinggi ini, entiti mahasiswa, mata kuliah dan dosen tidak disebutkan entitinya secara rinci seperti itu. Dan apabila kalau misalkan disebutkan secara rinci, maka harus ditulis sesuai dengan kasusnya. Atribut harus ditulis sesuai dengan kasusnya seperti itu. Nah, karena di sini ditulis secara rinci dan jelas, maka dari itu kita diimbau untuk menggunakan intuisi yang berhubungan dengan hal-hal pada umumnya seperti itu. Nah, ini dapat kita lihat mahasiswa memiliki atribut NIM, nama underscore mahasiswa. Kemudian mata kuliah memiliki atribut kode underscore NK dan nama underscore mata kuliah. Lalu dosen memiliki atribut NID, nama underscore dosen, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke langkah yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Nah, pada tahap ini sudah ditemukan entiti beserta atribut-atributnya, lalu kemudian dilanjut dengan mengidentifikasi relasi yang memungkinkan besertanya kunci tamu atau foreign key seperti itu. Nah, terdapat rumus mudah sebenarnya untuk menentukan foreign key, untuk menentukan relasi.
yakni dengan menggunakan matriks relasi antara setiap entitas seperti itu. Nah, untuk sebagai contoh lebih lengkapnya bisa disimak ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman bisa dilihat di sini bahwasanya nomor 3 ini bisa dikerjakan menggunakan matriks relasi ya, seperti itu. Jadi kita buat sebuah tabel dengan isi 4 kolom dan 4 baris untuk kemudian diisi entity mahasiswa, mata kuliah, dosen ke samping atau baris ya, kemudian ke bawah atau kolom, sama saja diisi dengan mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Untuk yang langkah keempat selanjutnya, menambahkan relasi sesuai dengan identifikasi relasi seperti itu. Untuk penambahan relasi sendiri dapat dilihat pada tabel 3 matriks relasi ya, nomor 3 ini ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Untuk kemudian selanjutnya sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Untuk derajat kardinalitas sendiri dalam penambahannya harus memahami kasus antar banyak ke banyak atau M banding N. Apakah antar entity tersebut satu ke satu, atau satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk yang satu ke satu sendiri yakni 1 banding 1. Kemudian untuk yang satu ke banyak ini 1 banding N atau N banding 1. Tapi untuk banyak ke banyak, nah untuk menentukan derajat kardinalitas sendiri diperlukan sebuah ringkasan dari cerita dari contoh kasus tadi. Ya, ini teman-teman bisa dilihat setelah ini. Nah, hasil dari penambahan derajat kardinalitas ini menghasilkan ERD yang saling terhubung seperti itu dan dapat tergambar lebih lengkap. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk mendeteksi derajat kardinalitas bisa diperhatikan ringkasan dari kasus tabel matriks relasi di atas ini. Ringkasannya seperti ini. Jadi banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah, kemudian banyak dosen mengajar minimal 1 mata kuliah. Nah, sehingga dari ringkasan tersebut dapat terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Nah, kemudian untuk langkah terakhir yakni melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak atau M banding N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Maka ERD dapat disempurnakan seperti itu. Nah, untuk bentuk ERD-nya sendiri bagaimana? Setelah ini akan saya kerjakan dulu, kemudian teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, jadi untuk yang selanjutnya ini kita menginjak ke poin yang kelima ya, yakni melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key seperti itu. Nah, setelah mengedit flowchart di aplikasi YED ya, ini bisa dilihat bagaimana hasil dari ERD-nya. Kemudian bisa teman-teman lihat di sini bahwasanya untuk entitas ya, bisa kita lihat di sini kita punya 3 entitas utama ya. Entitas utama yakni mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Itu tadi entitasnya. Kemudian untuk flowchart ini menggambarkan hubungan antara entitas yang terlibat dalam proses registrasi mata kuliah di sebuah sistem akademik seperti itu. Seperti yang kita lihat pada soal yang diberikan.
di tugas 1 kali ini. Kemudian untuk entitas mahasiswa ini ya, memiliki atribut sebagai primary key atau penanda unik setiap mahasiswa itu NIM. Ini primary key-nya dari mahasiswa. Kemudian nama mahasiswa ini sebagai atribut deskriptif seperti itu. Lalu mata kuliah ya. Mata kuliah ini memiliki primary key yakni kode mata kuliah. Kemudian untuk atribut deskriptifnya itu nama mata kuliah. Kemudian untuk dosen ya, bisa dilihat di sini dosen. Dosen memiliki primary key atau penanda unik yakni NID ya, karena yang punya NID cuma dosen seperti itu ya. Kemudian untuk nama dosennya ini sebagai atribut nama dosen, atribut deskripsinya. Nah kemudian registrasi mata kuliah ini ya yang saya kasih kotak ini sebagai entitas hasil dari hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah seperti itu. Berisi atributnya ini antara mahasiswa dan mata kuliah berisi atribut NIM dan kode mata kuliah seperti itu. Mahasiswa ini melakukan registrasi mata kuliah ya melalui hubungan meregistrasi dan diregistrasi seperti itu. Hubungan ini bersifat many to many karena satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Untuk memecahkan hubungan many to many dibuat entitas registrasi mata kuliah atau registrasi MK ini ya sebagai entitas penghubung antara mahasiswa dengan mata kuliah. Lalu untuk dosen mengajar mata kuliah ini melalui hubungan mengajar yang bersifat one to many. Lalu selanjutnya untuk dosen ya, dosen mengajar mata kuliah melalui hubungan mengajar yang bersifat one to many seperti itu. Karena satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen tertentu seperti itu. Lalu kita bahas ke kardinalitas ya. Untuk kardinalitasnya sendiri dari sisi mahasiswa ke meregistrasi ya, adalah banyak ke satu. Jadi banyak mahasiswa yang bisa meregistrasi satu mata kuliah seperti itu. Lalu untuk sisi mata kuliah sendiri kardinalitasnya dari sisi mata kuliah ke diregistrasi juga banyak ke satu mata kuliah seperti itu. Nah, lalu untuk kardinalitas dari dosen sendiri, dosen ke mengajar adalah satu ke banyak, karena satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi mata kuliah yang berbeda alias tidak sama, karena satu dosen hanya mengajar satu mata kuliah seperti itu. Jadi untuk fungsi diagram ERD sendiri ini untuk membantu ya kita memahami bagaimana data mahasiswa, dosen dan mata kuliah saling berhubungan dalam sistem registrasi mata kuliah. Diagram ini juga menjadi dasar dalam perancangan tabel-tabel di database. Oke, jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan di tugas 1 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di tugas 2 yang akan diupload insya Allah hari Minggu malam. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau
perbuatan selama menjelaskan tugas satu ini atau menerangkan tugas satu ini. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.